Halo Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hal baik apa yang akan terjadi pada kamu di bulan November ini ya. Namun ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa resonate, bisa enggak, karena banyak energi yang saya tarik di sini. Jadi disesuaikan dengan apa yang sudah kalian lalui, apa yang sedang kalian hadapi, dan yang akan datang nanti ya. Dan kalau kamu pengen personal reading, silakan chatting saya di nomor WhatsApp ya, saya tampilkan di kolom deskripsi atau di video ini ya. Kolom deskripsi itu ya, kalau ada yang nggak ngerti tuh mereka cari nggak tahu, masih nanya juga mana nomor HP-nya, mana nomor WA-nya. Itu di bawah judul diklik aja tuh, ada tanda panah ke bawah di sebelah kanan ya. Diklik ke bawah nanti ada nomor ada kolom deskripsi, disitulah saya tampilkan nomor WhatsApp saya. Oke. Dan di sini ya tidak tergantung pada tidak terpaku pada gender, jadi bisa laki-laki atau perempuan yang mengalami ini ya. Bisa juga vice versa ya, bisa kamu bisa dia kalau dalam hal cinta, tapi kalau dalam hal karir dan keuangan itu di kamu doang gitu ya. Tapi kalau kamu pingin lebih detail lagi, khususnya untuk secara privasi antara kamu dan saya, maksudnya di sini saya membacakan khusus untuk Anda sendiri gitu. Ini kan umum nih. Jadi kalau kalian ingin saya bacakan untuk Anda saja, ya udah chatting saya melalui nomor WhatsApp saja. Tapi saya tidak membuka video callan ya. Saya hanya melayani chatting dan rekaman audio. Karena pekerjaan saya sangat banyak ya, banyak yang minta personal reading, jadi ada juga yang ngantri. Jadi kalau pakai telepon itu saya rasa terlalu lambat ya. Oke. Dan itu berbiaya ya, karena ini adalah suatu pekerjaan ya yang menguras energi ya, waktu pun tersita. Tapi saya ikhlas kok membaca untuk khususnya untuk umum, oke. Dan biayanya itu disesuaikan dengan kondisi kalian ya. Yang jelas itu berbiaya lah ya. Yang penting di sini saya bisa memotivasi kalian, bisa membantu kalian, mungkin bisa kita tukar pikiran, mungkin saya bisa memberikan Anda solusi ya. Tapi sebelumnya saya harus membacakan readingan kalian secara pribadi dulu, baru kita bisa menemukan solusinya ya. Oke. Di sini ada 10 kartu, saya sandingkan dengan oracle ya. Oracle 5 kartu, tarot 5 kartu, dan ada bottom of the deck-nya masing-masing ya. Itu fungsinya untuk melengkapi pembacaan ya, supaya semoga akurat gitu ya. Dan perlu diingat bahwa ini hanyalah hiburan dan cuman pembacaan doang ya, gambaran doang. Kali aja masuk di kamu dan kita bisa menemukan solusi gitu ya. Yang baik-baik diaminkan, yang tidak baik dijadikan pedoman untuk antisipasi ya. Oke, di sini ada yang pertama ada Ten of Wands, kedua ada The Hierophant, ketiga ada Page of Pentacles, keempat ada Two of Wands, kelima ada Six of Cups ya. Bottom of the deck dari kartu tarotnya itu King of Wands. Kemudian di oracle-nya ada Forgiving and Learning, ada Romantic Feelings, wow keren. Love Yourself First, kemudian Very Soon, Healing Family Issues, Separation. Di bottom of the deck-nya ada Separation. Wow, kenapa ini? Kenapa harus separation? Oke, kita baca dulu dari pertama ya. Pertama di sini sepertinya kamu itu sedang merasa terbebani oleh sesuatu nantinya. Yang akan datang kepada kamu tuh, kamu merasa ingin melepaskan beban-beban kamu gitu ya. Seperti itu. Jadi kamu bakalan healing. Yang kemarin tuh kamu berat banget untuk melepaskan segala beban. Kamu nampung aja gitu. Jadi berat beban kamu itu. Kali ini kamu sudah mulai, pikiran kamu tuh mulai tercerahkan. Jadi ada kesadaran diri bahwa apaan sih
maksudnya kalau yang memang terlalu beban buat saya, nggak sanggup saya hadapi, ya udah mendingan saya lepasin gitu ya. Jadi apapun yang menjadi beban pikiran kamu, beban hati kamu, beban tubuh kamu, kecapean kamu, kelelahan kamu, pekerjaan kamu, kalau sudah merasa terlalu terbebani dan melebihi kapasitas kamu, dibatasi gitu ya. Jadi ya saya melihat ada kesadaran diri, mungkin kamu mulai sadar bahwa ternyata yang bisa mengurangi beban kamu adalah kamu sendiri. Karena kalau kamu nerimo aja sesuatu beban yang tidak sanggup kamu pikul ya, yang bukan tanggung jawab kamu ya, melebihi kapasitas kamu dan sebenarnya bukan tanggung jawab kamu, mendingan yang jelas kalau bukan tanggung jawab kamu terus kamu nerima aja, otomatis kan membebani ya. Jadi kemarin itu kamu nggak sadar, jadi kamu nerima aja, kamu nahan aja. Sekarang tuh kamu mulai sadar bahwa ternyata ini terlalu berat untuk saya dan seharusnya saya tolak gitu, karena saya juga punya tanggung jawab yang khusus gitu ya, yang lebih penting gitu. Jadi kalau ada pekerjaan yang disodorkan kepada kamu dan itu tidak mampu kamu selesaikan karena kamu juga masih punya pekerjaan yang kamu juga punya tanggung jawab lain ya, sebaiknya ditolak dengan lembut, dengan kata-kata yang masuk akal, dengan alasan yang masuk akal ya. Maksudnya gini ya, Pisces itu biasanya mereka itu orangnya tuh terlalu pengasih gitu, terlalu penyayang, terlalu peduli sama orang ya. Jadi kendati pun dia sedang susah ya, dia tuh mau aja bantu orang. Betul, itu sikap yang bagus, tapi ada batas-batasnya gitu ya. Allah itu menyukai orang-orang yang suka membantu orang. Tapi kalau kamu menyiksa diri kamu juga secara berlebihan gitu ya, kamu melakukan kan dalam kitab suci ya, Al-Quran, atau kamu yang beragama lain mungkin Injil atau apalah, Jabur kah toh. Kalau dalam agama Islam itu yang saya ketahui dan agama Kristen yang saya ketahui, mereka melayani tetapi tidak membebani diri, karena kalau terlalu membebani diri otomatis dosanya ke diri mereka sendiri gitu, karena mereka menyiksa diri mereka sendiri karena mereka memaksakan diri untuk melakukan. Akhirnya pekerjaan mereka yang seharusnya mereka kerjakan itu terbengkalai ya, dan mereka harus forsir ya, mereka harus memaksa tubuh mereka untuk bekerja yang berlebihan. Itu kan mubazir ya, mubazir. Selain mubazir, kalau terlalu berlebihan lagi itu masuk dosa kali ya. Kadang tuh kita perlu peduli sama diri kita juga gitu ya. Kalau kita peduli sama orang terus, kalau kitanya sakit gimana kita bisa membantu orang gitu. Itu yang saya maksud, kalau berlebihan memperlakukan diri sendiri juga dosa gitu. Kita jangan berharap menganggap bahwa hanya kepada orang lain lah kita terhadap orang lain lah kita berbuat dosa, karena bukan terkadang tapi itu fakta ya, kita nggak sadar kalau kita sudah berdosa pada diri kita sendiri karena kita memperlakukan diri kita dengan tidak adil seperti itu. Kalau bukan beban kamu, bukan tanggung jawab kamu, diatur lah ya. Kalau dalam hal percintaan ya, sama di sini kamu mungkin merasa dibebani oleh seseorang gitu ya, entah pasangan kamu atau mantan kamu atau
orang baru kamu, atau cinta segitiga kamu, atau cinta terlarang kamu, whatever itu ya. Yang jelas itu ini tentang beban. Jadi kalau kamu merasa sudah tidak bisa lagi, ya udah, bukan dilepasin mentah-mentah. Kalau dia hanya datang membebani kamu, memanfaatin kamu, ya udah, sayangi diri kamu dulu deh ya. Kalau kamu bisa menyayangi diri kamu, berarti kamu paham caranya mendapatkan orang yang menyayangi diri kamu. Kalau kamu saja nggak paham bagaimana menyayangi diri kamu, kamu nggak bakalan dapat orang yang benar-benar menyayangi kamu ya. Yang benar-benar menyayangi kamu nggak bakalan dapat kalau kamu nggak menyayangi diri kamu dulu ya. Yang ada malah kamu terus-terusan dimanfaatin. Saya hargai ya sifat kamu itu, Pisces, kamu sangat baik, peduli sama orang lain, tapi jangan berlebihan ya. Jangan segan-segan untuk menolak sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan, karena itu nanti kalau kamu pekerjaan kamu terbengkalai, kamu dimarahi oleh bos kamu ya. Atau kalau kamu didesak dalam pekerjaan kamu, terus kamu belum menyelesaikan punya si dia atau siapapun yang menambah-nambah pekerjaan kamu ini, otomatis kamu kena marah lagi sama dia. Itu dia marahin kamu merasa lebih beban lagi gitu. Jadi itu yang saya maksud dosa di situ gitu. Kamu sengaja memperlakukan diri kamu dengan tidak adil ya. Jadi strategislah sedikit, berstrategi gitu dalam memanfaatkan diri ya. Kita boleh bermanfaat, tapi jangan sampai dimanfaatkan gitu ya. Itu caranya Pisces cerdas. Jadi saya melihat sudah ada kesadaran jiwa kamu bahwa kamu perlu membatasi segala beban-beban yang tidak masuk akal yang tidak seharusnya, maksud saya ya. Kamu sesuaikan aja dengan problem kalian. Kemudian di sini di The Hierophant ya, The Hierophant dengan romantic feelings. Ya, saya melihat di sini jarak ya. Mungkin ini mantan kamu juga merindukan keromantisan bersama kamu dulu, tapi kalian sudah terpisah saat ini. Ada yang mungkin LDRan ya. Saya lihat di sini kerinduan dia itu yang kemarin kalian putus komunikasi ya. Apapun alasannya kalian putus komunikasi, dan saya melihat dia rindu sama kamu ya. Dia berusaha untuk menghubungi kamu lagi ya. Dan saya melihat di sini ada perbedaan agama, perbedaan usia, perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, pola pikir, perbedaan taraf hidup, perbedaan suku. Tapi saya melihat ya, saya merasakan bahwa kalian tetap romantis. Kalian gak peduli dengan apapun perbedaan yang terjadi di dalam antara kalian, tetapi kalian berusaha keras untuk menyatukan hati ya, karena memang dia adalah harapan kamu gitu ya, karena memang dialah yang menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu gitu ya. Jadi dia pun merasa demikian. Akhirnya sejauh atau seberat apapun jarak kalian, perbedaan kalian tetap berada dalam cinta yang sangat romantis gitu ya. Bagi kamu yang merasa bahwa naksir sama seseorang ya, saya melihat di sini dia juga mulai merasakan hal yang sama kamu. Cuman dia mengambil jarak ya, karena mungkin kalian setempat kerja ya, atau mungkin dia masih kaku sama kamu ya.
dia sendiri belum mendapatkan kejelasan dari kamu, ya. Jadi diam-diam dia memperhatikan kamu. Cici. Kemudian Page of Pentacles dengan Love Yourself First. Saya melihat di sini ya, dan saya merasakan bahwa sepertinya kamu, ya, kali ini kamu mulai peduli untuk lebih meningkatkan finansial kamu gitu. Saya melihat di sini kalian mungkin sedang mengatur rencana untuk membangun sebuah bisnis nantinya, ya. Ya. Dan bisnis ini, ya, bakal membuat masa depan kamu sendiri tercerahkan. Karena saya melihat sini kalian tuh semakin mungkin di pengalaman dahulu, ya, sebelumnya tuh kalian pernah bekerja di satu tempat atau kalian pernah membuat usaha tapi gagal gara-gara kesalahan kalian sendiri, kelalaian atau kekurang perhatianan atau kekurang pedulian atau kekurang ketelitian gitu. Akhirnya sekarang tuh kamu mulai bangkit lagi, ya. Kamu mulai mengatur, membangun strategi baru, ya, menyusun planning baru, dan kamu akan fokus ke situ karena kamu sudah mulai berpikir jauh ke depan bahwa masa depan saya itu ada di tangan saya, tergantung saya. Kalau saya mau membangunnya lagi dengan penuh semangat dan optimis, ya otomatis saya akan berhasil gitu. Kamu tuh nanti akan punya pemikiran seperti itu, ya. Ya, kalau kalian yang berada di cinta segitiga, ya, dia akan melepaskan yang lain demi kamu gitu. Dan cinta kalian nanti, ya, mungkin dia sudah meminta kamu untuk kembali, tapi kamu masih masih belum bisa menerima, ya, karena mungkin kamu fokus ke pekerjaan dulu, ya. Kamu butuh healing dulu karena kamu ingin fokus ke pekerjaan dulu. Dan di sini nanti setelah kamu pulih, ya, setelah kamu sudah healing, kamu akan mulai lagi, ya, memikirkan dia gitu. Dan saya rasa di sini kamu mulai ikhlas memaafkan, ya, atau vice versa, mungkin dia memaafkan kamu atas kelalaian kamu terhadap dia, ya. Kalau kalian yang masih naksir-naksiran nih, dia bakal melepaskan yang lain demi kamu. Dia akan menerima kamu karena dia melihat kamu ini orang yang bisa diandalkan untuk dijadikan pasangan gitu. Dan kehadiran orang baru ini bakal bikin kamu, beberapa dari kalian tuh akan bertemu dengan orang baru, ya, tapi dia akan membuat kamu tuh bisa melepas masa lalu kamu dengan bahagia gitu. Kemudian di Six of Cups dengan healing family issues, the love life benefits as you forgive your parents. Ya, beberapa dari kalian ini mungkin sudah berkeluarga atau ada masalah dalam keluarga kalian, ya. Mungkin kalian tidak direstui. Ya. Ya, sepertinya begitu, ya. Saya melihat di sini kamu beberapa dari kalian merasa kangen terhadap mantan kalian, ya.
yang kemarin dia nggak peduli, kali ini dia mulai merasakan kontak batin dengan kamu, dan saya melihat dia akan memaafkan kamu. Dia akan berkomunikasi dengan kamu dengan baik karena dia juga mengingat masa lalu dengan kamu. Walaupun kalian sudah terpisah jarak, tetapi kasih sayang kalian tuh masih mengalir aja. Karena apa? Ada faktor anak di sini, healing family issue di sini. Ada faktor anak, atau mungkin kalian ini sudah lama menjalin hubungan ya, sehingga sulit dilupakan gitu. Ada kenangan-kenangan yang begitu indah gitu ya. Jadi apapun masalah kamu yang menyebabkan konflik di kemarin itu, kali ini akan membaik gitu. Hubungan kalian komunikasi kalian pun mulai